Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, Prodi Akuntansi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi yang akan saya bahas tentang pengangguran dan inflasi dalam makroekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran dan inflasi. Inflasi dan pengangguran merupakan permasalahan yang kritis di hampir seluruh negara. Inflasi dan pengangguran disebut sebagai indikator untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Tingginya tingkat inflasi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan sosial. Begitu pula sebaliknya, rendahnya tingkat inflasi akan berpotensi untuk menurunkan perekonomian seperti tingkat pertumbuhan, penurunan kemiskinan, penurunan kesempatan kerja, dan secara bertahap akan mengarah pada resesi. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah sosok yang tidak memiliki income penghasilan sama sekali, sehingga orang seperti itu dapat dikategorikan atau dapat disejajarkan sebagai orang fakir atau miskin, dan mereka patut dimasukkan ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat dan pantas untuk dibantu. Sehingga bagi orang Islam yang mempunyai kelebihan harta wajib mendistribusikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban orang lain. Bahkan Allah mengacam orang kaya yang tidak mau berbagi hartanya dengan memasukkan mereka sebagai pendusta agama. Faktor penyebab pengangguran. Secara umum, adanya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi menurun. Yang keempat, sistem riba dan bunga menurut pandangan kebanyakan manusia, pinjaman dengan sistem bunga akan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian. Yang pertama itu masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Yang kedua, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Yang ketiga, tidak mampu menggalakkan pertumbuhan di sektor ekonomi. Solusi Islam terhadap tenaga kerjaan. Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok atau primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, sekunder dan tersier, sesuai dengan kemampuan mereka. Inflasi. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Menurut Raharja dan Manurung, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dan dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Penyebab inflasi. Yang pertama, natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena penyebab alamiah, seperti bencana alam. Yang kedua, human error inflation, terjadi karena kesalahan manusia, seperti korupsi, buruknya administrasi, pajak yang tinggi, serta pencetakan uang berlebihan. Dampak negatif. Bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang berkurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna untuk membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak barang dirus. Akibatnya bank kekurangan dana, berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga dan untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Dampak positifnya itu yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Strategi pengendalian inflasi. Yang pertama, perbaikan moral. Yang kedua,
dilakukan dengan mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, menghapus riba. Baik, itulah tadi materi dari saya tentang pengangguran dan inflasi dalam makroekonomi Islam. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.